episode ini, dunia tengah menyaksikan sebuah fenomena langka ketika kemarahan kolektif umat manusia mencapai titik puncaknya. Tertuju pada satu negara yang terus-menerus dianggap menantang hukum internasional. Israel kini tidak lagi hanya berhadapan dengan perlawanan dari Palestina, tetapi juga menghadapi front tempur baru yang terbentuk dari Iran, Lebanon, dan Yaman, sebuah poros yang bersatu dalam melawan apa yang mereka anggap sebagai arogansi militer Zionis. Serangan demi serangan yang menghantam Tel Aviv, Dimona, hingga Haifa menjadi simbol bahwa kini tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi pihak yang selama puluhan tahun dituding menanam benih konflik di kawasan Timur Tengah. Kebencian global terhadap Israel semakin membara setelah tindakan nekat pasukan yang secara terang-terangan menyerang menara pengawas pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Insiden berdarah yang merenggut nyawa prajurit penjaga perdamaian ini memicu ledakan amarah diplomatik dari berbagai penjuru dunia, termasuk reaksi keras dari Jakarta hingga markas besar PBB. Penyerangan terhadap personel berhelm biru bukan sekadar pelanggaran biasa, ini adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang tak bisa lagi ditoleransi oleh akal sehat manusia di era modern ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bergerak cepat dengan melayangkan protes keras, mengecam tindakan militer Israel yang mengintimidasi aset dan personel PBB yang seharusnya dilindungi. Indonesia menegaskan bahwa tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pengadilan internasional, agar para pelaku kejahatan perang tersebut dimintai pertanggungjawaban. Sebagai negara yang konsisten memperjuangkan keadilan bagi Palestina, Indonesia kini berdiri di garis depan, menunjukkan bahwa kekejian militer tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang nyata. Sekretaris Jenderal PBB turut menyampaikan peringatan tegas bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian merupakan mandat mutlak Dewan Keamanan yang tidak boleh dilanggar oleh kekuatan militer manapun. Para pakar hukum internasional bahkan mulai menyuarakan bahwa serangan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang sistematis dan terencana. Dunia kini membuka mata melihat bagaimana kekerasan tidak hanya menyasar warga sipil Palestina, tetapi juga berani menantang otoritas perdamaian global di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, Iran menunjukkan konsistensi dari pernyataannya melalui rangkaian serangan balasan yang terukur namun sangat destruktif, menyasar jantung infrastruktur energi Israel. Kilang minyak dan pembangkit listrik utama menjadi target empuk rudal presisi Iran, menyebabkan sebagian besar wilayah Israel tenggelam dalam kegelapan. Serangan ini bukan hanya melumpuhkan operasional militer, tetapi juga meruntuhkan rasa aman warga sipil yang selama ini bergantung pada sistem pertahanan udara yang kini terbukti memiliki celah-celah fatal. Frustrasi warga Israel semakin memuncak ketika mereka menyadari bahwa biaya hidup yang melonjak tinggi di pengungsian menjadi harga yang harus dibayar demi menjauh dari ancaman rudal Iran. Meski merasa dirugikan oleh situasi dan kebijakan regional, mereka tidak memiliki banyak pilihan selain bertahan demi keselamatan nyawa mereka sendiri. Fenomena ini menjadi ironi pahit bagi sebuah bangsa yang selama ini membanggakan kekuatan ekonominya, namun kini harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk merasakan ketenangan di luar perbatasannya. Aksi nyata dari masyarakat internasional menunjukkan bahwa narasi yang selama ini dibangun oleh propaganda Israel mulai runtuh di hadapan fakta-fakta yang tersebar luas di media sosial. Ketegasan Indonesia dan negara-negara lain menjadi bukti bahwa tekanan diplomasi dan suara rakyat dapat menjadi kekuatan besar dalam mengisolasi pelaku kejahatan internasional. Israel yang selama ini dianggap kebal hukum, kini mulai merasakan bagaimana rasanya terpinggirkan perlahan, berubah menjadi bangsa yang dikucilkan dari pergaulan global. Serangan Iran terhadap Israel memaksa jutaan warga berlindung di bunker, aktivitas penerbangan, hingga acara publik dibatalkan. Komando Front Dalam Negeri 1DF mengimbau warga sipil untuk tetap berada dekat tempat perlindungan. Belum ada kejelasan kapan situasi ini akan berakhir, mengingat kedua negara masih saling melancarkan serangan. Dikutip dari Jerusalem Post, hampir setiap bangunan penting di Israel dilengkapi ruang bawah tanah sebagai perlindungan darurat, mulai dari rumah sakit, hotel, sekolah, kantor, hingga permukiman. Setiap kali sirena peringatan berbunyi, warga bergegas menuju bunker. Pemandangan ini menjadi keseharian dalam beberapa hari terakhir
seiring serangan rudal Iran yang terus berlangsung. Ketika warga Israel bepergian ke luar negeri, tercatat sejumlah negara secara terbuka menolak kedatangan mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Negara-negara seperti Thailand, Spanyol, Brasil, hingga Polandia termasuk di antaranya. Terbaru, Jepang juga menunjukkan sikap serupa. Bahkan, beberapa warga Jepang secara terbuka mengonfrontasi warga Israel sambil membawa bendera Palestina. Bagi mereka, Israel dianggap sebagai negara yang tidak sah. Sikap ini memperlihatkan bagaimana isolasi global semakin terasa nyata bagi warga Israel. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam sektor pariwisata atau mobilitas, tetapi juga mengguncang identitas nasional mereka di panggung dunia. Rasa frustasi yang kini muncul adalah akumulasi dari kemarahan global yang tak lagi terbendung akibat konflik yang terus berlanjut di setiap penolakan yang mereka alami di luar negeri menjadi simbol bahwa kebebasan yang mereka rasakan selama ini dipandang berdiri di atas penderitaan bangsa lain. Pada akhirnya, apa yang kita saksikan hari ini menjadi pelajaran sejarah yang penting bahwa kekuatan militer secanggih apapun tidak akan mampu melawan tekanan dunia yang bersatu. Israel kini berada di tengah tekanan ganda, ancaman dari luar, dan isolasi dari komunitas internasional. Jika kebijakan penindasan tidak segera dihentikan, maka rasa takut dan frustasi berpotensi menjadi warisan panjang bagi generasi mendatang di sebuah negara yang semakin kehilangan rasa aman, bahkan di mata dunia.